Aki Popo itu cerita gurunya itu Hendra Gunawan itu pernah memberikan semacam nasihat gitu ya bahwa Po, sebaiknya pelukis itu hanya melukis apa-apa saja yang dia ketahui. Ketemu kembali dengan channel Sketsa Mas Bung. Ini saya sekarang sedang di Gria Seni Popo Iskandar bersama dengan Anton Susanto, cucu dari Pak Popo. Ini tempatnya asik di sini, ada museum, ada galeri, kemudian ada kafe, enak buat ngopi, ngobrol-ngobrol enak di sini. Bunga-bunga bermekaran, segar sekali. Aduh, waas ini Bandung Utara. Adem. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol Pak Popo di mata cucunya Anton Susanto. Oke, ini sore nih nggak pakai tripod, nggak pakai apa, ini langsung candid aja nih buat temen-temen karena ini penting ya. Oke, Kang Anton, bisa cerita dong Pak Popo dalam pandangan cucunya nih, kan Anton pernah mengalami juga masa kecilnya sampai dengan dewasanya kayak gitu ya, sampai dengan sekarang mewarisi atau legasi dari karya-karya Pak Popo dan mengelola museum dan galeri di sini. Boleh cerita dong Ton buat teman-teman nih. Ya, ini kalau perspektif dari sudut pandang saya sebagai cucu, ini kayaknya baru pertama kali ini gitu? aku ditanya. Iya, karena biasanya orang langsung tanya Popo aja gitu sebagai figur yang ya sebagai pengetahuan umum aja lah gitu. Tapi ini kayaknya baru pertama kali ini aku ditanya dengan perspektif sebagai pribadi aku yang punya hubungan kekerabatan ya sebagai cucu dan kakek gitu ya. Ya aku dari kecil, dari lahir mungkin udah bareng di sini. Aktivitas Aki sebagai pelukis itu dulu aku mengenalnya hanya sebagai kakek yang melukis gitu. Jadi aku nggak banyak kenal dimensi lain Popo Iskandar itu sebagai figur, sebagai seorang tokoh gitu ya. Saya dulu waktu kecil hanya melihatnya sebagai sosok seorang kakek yang sehari-hari saya melihat aktivitasnya itu yang selalu dilakukan adalah melukis di sini. Karena saya dulu juga waktu kecil tinggalnya di sini di studio, di mana setiap hari Popo Iskandar itu selalu meluangkan waktunya gitu ya, di antara salah aktivitas lainnya sebagai pengajar dan yang lainnya itu melukis. Jadi aktivitas melukis itu kegiatan yang sangat familiar, sangat biasa banget gitu. Jadi udah lihat suasana studio, aktivitas bau cat gitu ya, harum bau cat itu bau terpentin, thinner gitu ya. Itu jadi sangat akrab lah, dan mungkin itu juga yang menjadi latar belakang kenapa kemudian aku ingin juga bersekolah di seni rupa ya. Oke. Itu tentang kucing itu gimana Ton, yang Anton tahu melukis kucing itu? Iya, Popo itu ini banget ya, ikonik banget dengan kucing ya. Karena secara intensitas dan memang determinasinya tinggi, Popo itu banyak membuat karya-karya yang menghadirkan image-nya itu kucing. Banyak aspek sih sebenarnya kalau aku lihat secara sehari-harinya gitu ya, secara fisik dan material kucing itu sangat akrab. Jadi kucing itu ada hadir di keluarga ini sejak dulu, sejak lama, bahkan sampai sekarang Popo udah nggak ada, di sini juga masih tetap ada kucing yang dirawat bersama. Jadi kucing itu selalu menjadi bagian
dari kehidupan keluarga kami, dan khususnya juga mungkin jadi salah satu inspirasi di karya-karyanya Popo Iskandar. Nah, selain itu aku ingat waktu nemenin Pak Mamanur interview dulu waktu bikin buku yang pertama. Aki Popo itu cerita gurunya itu Hendra Gunawan itu pernah memberikan semacam nasihat gitu ya, bahwa sebaiknya pelukis itu hanya melukis apa-apa saja yang dia ketahui gitu. Jadi kemudian Popo menerjemahkannya bahwa seorang pelukis itu yang paling ideal saat itu ya, sebagai seorang seniman, perspektifnya itu dari sudut pandang spirit seni modern lah. Jadi seniman itu, pelukis itu hanya melukis atau membuat karya dari hal-hal yang sangat dekat dalam kehidupannya gitu, karena itu mungkin dianggap sangat real ya. Nah, saya melihat kucing itu juga sangat akrab karena memang ada, dan secara kultural sebagai orang Sunda, kucing pun hadir gitu ya. Secara kucing itu hadir di dalam kultur orang Sunda, kayak dalam peribahasa itu kan kucing juga digunakan gitu ya. Bahkan image kucing itu juga ikonik lah dengan banyak nilai-nilai yang lain gitu. Jadi ada aspek kultural juga, ada aspek personal juga gitu yang kemudian menghadirkan kucing. Bahkan saya menemukan album foto lama, foto-foto yang dibuat Popo tahun 60-an, itu ada yang menarik karena di antara tumpukan foto-foto itu ternyata Popo itu memotretnya kucing. Oh gitu. Iya. Nah, saya lihat ternyata Popo itu tahun 60-an itu udah motret kucing juga. Jadi memang punya ketertarikan khusus kayaknya dengan kucing ya. Kucing. Kalau sementara kan Anton ngelola ini ya, museum ya? Iya. Ngelola museum. Apa-apa saja tuh karya-karya Pak Popo itu selain lukisan? Kalau lukisan kita tahu lah ya. Iya. Ada lukisan yang memang koleksi utama di sini, ada lukisan yang sama pihak keluarga diserahkan untuk koleksi museum supaya publik masih bisa mengakses gitu ya. Selain itu juga ada karya-karya yang orang nggak banyak tahu, itu karya-karya Popo itu yang drawing. Itu banyak sekali karya-karya drawingnya. Terus karya-karya di printmaking, itu karya-karya seni grafisnya juga ada. Termasuk yang 3 dimensinya juga ada patung. Terus selain itu yang lebih banyak lagi orang nggak tahu, yang sekarang kita lagi coba untuk kumpulkan lagi, itu adalah karya-karya Popo yang dibuat untuk cover buku. Oh iya, zaman dulu itu. Jadi pertama kali ada Budaya Jaya gitu ya, terus Pustaka Jaya. Betul. Nah, itu Pustaka Jaya kan sangat intens mengundang seniman pada zaman itu untuk menggarap cover buku. Nah, ini yang sekarang lagi kita kumpulkan lagi. Bahkan ada salah satu mahasiswa UPI yang sempat magang di sini. Itu skripsinya bikin penelitiannya tentang cover buku yang dibuat sama Popo Iskandar. Gitu. Jadi itu data-data yang sedang kita kumpulkan, selain data-data yang memang karena Popo itu selain melukis, itu dari tahun 57 sampai tahun 90 itu sangat produktif bikin artikel, esai, tulisan. Oh iya. Iya. Termasuk kritik seni juga ya? Kritik seni, macam-macam. Temanya macam-macam, beragam banget. Apa aja tuh? Tulisan esai. Ada tulisan esai, itu juga macam-macam tulisannya. Ada yang membahas tentang seni rupa, ada yang membahas tentang sastra, pendidikan, kebudayaan gitu ya, ekonomi gitu, macam-macam. Nulis puisi nggak sih? Nulis. Popo itu nulis puisi, dan khususnya puisi-puisi dalam bahasa Sunda. Nah, ini juga karena Pak Popo ini kelahiran Garut ya? Iya. Lahir di Garut 17 tanggal berapa? Desember. Berapa? 17 Desember 1927. Nah, itu bareng sama aku. Hah? Iya. Kamu lahirnya? Aku lahirnya bareng. Aku lahirnya 17 Desember juga. Iya, tapi bedanya aku tahun 79, kalau Aki mah tahun 27. Wah, gitu. Ini nyurup ini. Oke, rencananya gimana nih untuk terhadap legasi tersebut? Ya, program-programnya yang akan dikembangkan. Ya, kita sadar bahwa ini
harus melampaui ruang dan waktu ya. Apa yang dibikin oleh Popo pada zamannya Popo itu, kita ingin mencoba ini menjadi satu apa ya, semacam artist state of mind gitu ya, tempat ini sebagai tempat gagasan-gagasan dan legasinya Popo yang kemudian saya harap ini tuh masih bisa diakses oleh publik dan memberikan manfaat untuk hari ini dan masa depan. Kayak misalnya kita ngumpulin lagi tulisan-tulisan Popo Iskandar yang ada di macam-macam media, jumlahnya ratusan. Kita kumpulkan, itu ada yang sempat diterbitin jadi buku tersendiri, kumpulan tulisannya. Termasuk di buku yang terakhir juga kita sisipkan beberapa artikel sama catatan-catatan harian. Wah, menarik itu catatan harian. Jadi orang-orang biar bisa ini juga ya, bisa membaca atau melihat, mengenali Popo dari sudut pandang yang lain. Karena saya ingat banget dulu waktu pertama kali kita mau nerbitin buku Popo itu tahun 98. Popo itu dia nge-mention berkali-kali bahwa saya itu lebih tertarik ditulis gagasan dan pemikiran saya daripada ditulis biografi. Gitu. Jadi itu yang selalu ditekankan gitu ya, dan itu dulu waktu dalam 98 lah, itu waktu proses pembuatan buku yang pertama. Beliau sempat nge-mention itu berkali-kali. Jadi ini yang kemudian saya rasa ini jadi sebuah legacy bagaimana pemikiran-pemikiran dan gagasan ini bisa kita transformasikan ke kondisi-kondisi yang ada saat ini, termasuk juga pilihan-pilihan program pameran yang ada di sini. Biasanya juga memang kita ada irisan yang kita bangun dengan apa yang digagas, dipikir dan dibuat oleh Popo Iskandar. Oke. Gitu. Kita dukung teman-teman. Ini nanti bukunya juga sedang disiapkan by order ya. Ya, kalau yang buku yang terakhir itu yang keempat itu kita kita udah launchingnya waktu pameran tunggal Popo Iskandar di Kuala Lumpur tahun 2014 kalau nggak salah. Nah, tapi untuk bisa mengkoleksi itu dipesan, karena kita hanya memproduksi kalau itu dipesan. Oke. Gitu. Pesan ya teman-teman. Iya, jadi beneran ini. Setiap yang pesan selalu dapat buku yang baru. Selalu buku yang baru dong, bukannya. Jadi bukan yang stok yang, ya. Jadi apalagi bajakan. Iya. Iya. Oke, Ton, selamatlah, kita tunggu ya karya-karya Anton ini untuk mengupdate, mempublikasikan pemikiran Pak Popo, karena saya kira Pak Popo adalah salah satu maestro perupa Indonesia dan pemikirannya cukup penting, karya-karyanya juga cukup dikenal. Jangan sampai para maestro ini kemudian menghilang bersama kematiannya. Ini warisan Indonesia. Oke teman-teman, satu frame kita, Ton. Satu frame.